Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik, Ibu Nasrul Rofiah Hidayati, Magister Pendidikan. Yang saya hormati juga Bapak Kabiro Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Bapak Dr. Darmadi, Magister Pendidikan, segenap Kaprodi dan juga struktural di lingkup Fakultas Teknik, Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik mahasiswa yang selalu kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di forum Zoom meeting dalam kegiatan sosialisasi perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang teknik. Kami merasa dari Biro PIKI, Fakultas Teknik ini merupakan fakultas yang sangat potensial untuk kita kembangkan aspek kekayaan intelektualnya, terutama masalah paten sederhana, ataupun hak cipta yang lainnya. Nah, oleh karena itu di forum ini kami ingin memberikan semacam fasilitas dan juga beberapa informasi yang dapat diakses ya oleh Bapak Ibu dosen maupun adik-adik mahasiswa terkait dengan pentingnya hak kekayaan intelektual. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, untuk acara kita pada kesempatan siang kali ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dan arahan dari Bapak Wakil Rektor 3, kemudian penyampaian materi dari Ibu Dekan Fakultas Teknik, penyampaian materi dari Kabiro PIKI, kemudian diskusi dan kita lanjutkan dengan penutup. Untuk membuka acara kita hari ini, semoga acara kita lancar dan menjadi berkah untuk kita semua. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, Magister Pendidikan untuk memberikan arahan dan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Teknik yang saya hormati, Ibu Bapak Kaprodi, kalau ada Bapaknya ini. Bapak Ibu Kaprodi di lingkup Fakultas Teknik, Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik, para mahasiswa Fakultas Teknik, dan tidak lupa juga yang terhormat Bapak Dr. Darmadi sebagai Kepala PIKI. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu, bersemoga dalam keadaan sehat, meskipun ini siang hari, waktunya istirahat, tapi terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa berkenan hadir untuk mendengarkan sosialisasi tentang perlindungan hak di bidang teknik. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sudah sering saya sampaikan di beberapa pertemuan ya, bahwa dalam milestone pencapaian visi UNIPMA itu dicapai dalam 4 milestone, 4 tahap. Setiap tahap terdiri atas 4 tahun. Nah, kita UNIPMA itu berdiri tahun 2017, berarti tahun 2022 ini kita berada dalam milestone kedua. Nah, milestone kedua ini adalah, tagline-nya adalah untuk mencapai visi itu menjadikan UNIPMA sebagai perguruan tinggi berbasis riset. Nah, apa indikator dari perguruan tinggi berbasis riset? Ya, jadi riset ini akan menjiwai seluruh stakeholder internal di UNIPMA, baik itu dosen maupun mahasiswa. Jadi mindset berpikir kita itu, salah satu indikator sebagai perguruan tinggi berbasis riset itu adalah ini nafas kita, roh kita yang nanti tercermin di dalam produk itu adalah produk-produk riset
dan beserta turunannya, ya, sampai ke hilirisasi hasil riset. Ya, termasuk riset itu juga pengabdian kepada masyarakat. Indikator kedua, mestinya juga didukung dengan anggaran yang kuat, yang berbeda dengan milestone pertama. Kalau milestone pertama itu kan menjadikan UNIFMA sebagai perguruan tinggi dengan otonomi yang kuat, ya, dengan manajemen institusinya yang mapan. Sekarang manajemen institusi sudah mulai mapan, pada tahun 2021 sampai 2025 nanti ke berbagai sistem. Dan apa yang kedua, indikator yang kedua, para regulator, intinya biro-biro yang mengurus tentang riset ini adalah berjalan dengan baik. Nah, di UNIFMA ini yang mengurus yang berkaitan dengan riset dan turunannya itu adalah yang pertama jelas LPPM, yang kedua Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual, kemudian yang ketiga adalah Pusat Publikasi Ilmiah Mahasiswa. Nah, ketiga biro ini menjadi think tank utama, garda paling depan untuk mencapai agar perguruan tinggi berbasis riset. Tetapi Bapak Ibu, data kemarin saya sampaikan juga di pertemuan LPPM, data yang kita miliki, hasil yang kita miliki itu sampai hari ini itu belum mengembirakan. Contohnya apa? Satu, hibah dikti kita itu PKM hanya lolos 1 dari 29 proposal. Kemudian hibah penelitian baik Stranas maupun desentralisasi yang lolos hanya 1. Meskipun sempat saya dengar itu 7 proposal lolos tapi nyatanya 1. Nah, ini mohon ya saya tekankan ke LPPM, PIKI, BKI itu memiliki link ya ke pusat, karena tanpa ada hubungan baik itu tidak akan membantu ini. Jadi sebenarnya dari 20 proposal yang lolos 1 itu sebenarnya kita agak tragis sebenarnya. Tidak bisa kita menyalahkan LPPM karena ini kaitannya kan juga dengan proposal. LPPM itu regulator ya, melayani Bapak Ibu, klinik, penelitian, nanti klinik, haki, sosialisasi, tetapi semua tergantung kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua, juga tidak kurang menggembirakan apa? Kami ini ada dana internal penelitian untuk menutup kekurangan dana-dana hibah dari Jakarta. Tetapi nyatanya dana penelitian dan Abdimas itu tidak terserap dengan baik karena jumlah proposal yang masuk itu juga tidak seperti yang diharapkan. Ya, paling tidak mestinya kalau kita itu proposal plot dana itu 20 proposal, paling tidak itu yang masuk itu bisa 40-60 proposal, tapi nyatanya tidak begitu. Apakah ini mungkin jumlah dananya yang kurang menarik, perlu dievaluasi. Nah, khusus untuk PIKI, Bapak Ibu, sekarang ini di perguruan tinggi yang lain yang mapan, ya, kelas menengah ke atas, itu kekayaan intelektual itu menjadi salah satu indikator sebagai perguruan tinggi yang maju, sebagai perguruan tinggi yang mantap, sebagai perguruan tinggi yang kelas utama. Oleh sebab itu, saya sampaikan ke Pak Darmadi dan Bu Linda, monggo diprogramkan pasca sosialisasi ini nanti selesai, oh ya, alhamdulillah ini usulan beliau berdua untuk mengadakan ini apa itu kompetisi inovasi bagi mahasiswa dan dosen, apa saya belum baca, itu sudah saya tanda tangani, segera nanti dieksekusi. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Linda tadi bahwa ya sebenarnya semua fakultas itu sama, tetapi ladang PIKI itu memang yang pertama itu di MIPA dan FT. Oleh sebab itu Dekan, saya mohon minta tolong Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, mensosialisasikan ya Bapak Ibu agar para dosen itu memiliki paten meskipun itu paten sederhana. Oleh sebab itu monggo produk-produk hasil teknologinya didaftarkan ke Pak Darmadi agar difasilitasi mendapatkan hak paten. Ya. Nah, salah satu indikator yang diminta oleh Bapak Rektor itu
produktivitas, bukti produktivitas. Oleh sebab itu paling tidak pada tahun ini Pak Darmadi dan Bu Linda, kita sudah punya paten meskipun itu hanya 1-2, menunjukkan bahwa kita bekerja. Saya pikir itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Darmadi, Bu Linda yang telah bekerja keras ya melakukan sosialisasi ke semua fakultas. Nanti mohon ditindaklanjuti bahwa kampus ini menjadi kampus inovasi, kampus inovatif, kampus yang berbasis riset betul-betul terwujud. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat ya Pak Darmadi, Bu Dekan, ya. Sudah berkenan hadir. Sekali lagi mohon ini ya keaktifannya sudah barang tentu tadi disampaikan lembaga akan support ya, baik dana maupun support yang lain. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sukses untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus Pak Dar, saya mohon izin silakan nanti dilanjut karena ini ada antri mahasiswa saya bimbingan tesis. Jadi itu terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Linda Yuwana. Mohon. Terima kasih Pak Bambang atas arahan dan juga motivasinya kepada kami semua untuk senantiasa berinovasi. Baik Bapak Ibu dan juga adik mahasiswa, acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari narasumber pertama, Ibu Dekan FT, beli labu di Kota Batik. Tidak lupa beli tegan. Kepada Ibu Dekan Fakultas Teknik, waktu dan tempat saya persilahkan. Asik. Baik, terima kasih Bu Linda. Pantunnya di siang hari ini membuat kita ngantuk jadi melek lagi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Universitas PGRI Madiun, yang saya hormati Kepala Biro Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual Bapak Darmadi, yang saya hormati Ibu Linda selaku Sekretaris Biro Inovasi dan HKI, Bapak Ibu dosen di lingkup Fakultas Teknik serta adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik yang saya banggakan. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga masih bisa berjumpa dalam daring, walaupun daring saya rasa tidak mengurangi daripada kebermaknaan acara kita hari ini. Saya hari ini kayaknya tidak menyampaikan materi Bu Linda, tadi sempat diskusi dengan Pak Darmadi, kemarin beberapa materi sudah diborong semua oleh Kabiro dari PIKI ini. Itu mungkin nanti lebih banyak dari teknik itu diskusi aja. Kemudian saya juga atas nama Fakultas Teknik mengucapkan terima kasih kepada Biro PIKI, kepada Pak Darmadi, Bu Linda, sudah diberi kesempatan untuk PIKI mensosialisasikan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya di bidang teknik kepada sivitas akademika di Fakultas Teknik. Memang kita ketahui bahwa tugas pendidikan tinggi itu adalah salah satunya mengembangkan potensi intelektual daripada mahasiswa sehingga dia nanti bisa berkontribusi dalam daya saing bangsa. Nah, dalam meningkatkan daya saing bangsa, salah satunya dengan mengembangkan keunggulan teknologi yang kompetitif, kemudian mengembangkan kreativitas berbasis pada HKI yang sekarang lagi marak ini. Nah, dengan berkembangnya sistem berbasis HKI ini beserta penerapannya, diharapkan nanti akan berkembang pula sumber daya manusia kita, terutama terciptanya dalam budaya kreatif, inovatif, inventif, itu ya, penciptaan hal-hal baru, di mana kreativitas, inovasi, inventif itu ya bagian yang
bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pemikiran sivitas akademika kampus, pertama adalah dosen dan mahasiswa. Itu bagaimana kita menghasilkan karya, kemudian gagasan baru yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Nah, dalam perlindungan karya atau gagasan baru itu, maka saya menyambut baik dari Biro PIKI ini karena dalam perlindungan karya itu pasti kita harus belajar dengan tentang hak kekayaan intelektual. Mungkin nanti Pak Darbadi bisa mengupas tuntas ya Pak, bahwa HKI itu macam-macam, ada hak cipta, kemudian hak industri gitu. Kalau software ini masuknya kemana, apakah termasuk hak cipta dan sebagainya. Kalau industri kan ada merek dagang, jasa, paten, dan sebagainya. Kapan kita mendaftarkan karya kita itu sebagai paten, kapan mendaftarkan sebagai desain industri, kapan mendaftarkannya sebagai merek dagang, monggo nanti Bapak Ibu, kemudian adik-adik mahasiswa bisa dalam diskusi ini bertanya kepada Pak Darmadi, diberikan waktu seluas-luasnya Pak Darmadi. Itu kemudian tidak banyak yang saya sampaikan karena mungkin nanti langsung ke acara aja. Jadi intinya kegiatan hari ini itu ada kelanjutannya gitu. Tidak hanya berhenti di sini saja. Harapan kami nanti dari Fakultas Teknik banyak menelurkan paten-paten baru, kekayaan intelektual baru di bawah bimbingan dari Biro PIKI. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mari nanti kita simak bersama acara ini sampai selesai. Mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan Fakultas Teknik atas arahan dan juga motivasinya untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa, mengapa hari ini kami mengundang, ya selain Bapak Ibu dosen adalah adik-adik mahasiswa. Kami menyadari bahwa pusat inovasi itu tidak hanya bersumber dari dosen. Mahasiswa juga merupakan salah satu komoditi yang potensial, ya, yang menghasilkan hak-hak kekayaan intelektual, ya, dan juga inovasi. Nah, nanti adik-adik jika tertarik untuk mengajukan HKI dari produk atau karyanya itu sangat berguna ketika nanti mau lulus. Karena sebelum lulus nanti akan ada yang namanya PPBK, penilaian prestasi kemahasiswaan. Yang di situ, jika adik-adik nanti mempunyai salah satu sertifikat HKI, itu mendapatkan poin 100. Jadi itu cukup signifikan untuk mendorong agar nanti menjadi mahasiswa dengan poin prestasi kemahasiswaan tertinggi, seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu dosen, selain sosialisasi hari ini, itu juga ada informasi tentang hibah yang namanya Uber KI, yang nanti mungkin akan disinggung juga oleh Pak Darmadi. Bapak Ibu dosen bisa mendaftarkan produknya, ya. Ini adalah hibah dari Kemenristek, ya, dari BRIN. Itu untuk membiayai produk-produk yang berpotensi paten, yang namanya Uber KI. Nanti akan saya share untuk flyer dan juga panduannya. Namun untuk masuk ke hibah tersebut tentu saja kita harus mengetahui kira-kira jenis paten apa yang dapat kita ajukan, yang nantinya akan disampaikan secara jelas dan rinci oleh Bapak Dr. Darmadi. Maka tidak perlu panjang lebar, langsung saja mari kita sambut pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang HKI dan juga potensi-potensinya yang akan disampaikan oleh Kabiro PIKI kepada Bapak Dr. Darmadi, Magister Pendidikan. Saya persilahkan. Ya. Terima kasih, Nas. Ya. Terima kasih, Belinda. Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Ibu Dekan, Bu Nasrul Rofiah, Bapak Ibu Kaprodi di lingkup Fakultas Teknik, Bapak Ibu guru, dosen, juga teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah
mudah-mudahan pada sehat semuanya, sehingga kita ketemu di sini dalam lingkup dalam acara sosialisasi pentingnya hak cipta ya. Izin share, saya share dulu. Oke. Sudah tampak, Bu? Ya. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat, supaya mendapatkan, insya Allah dapatkan sertifikat ya nanti dari tim kami, meskipun agak repot karena pengelola sertifikatnya mengurusi dua, yaitu LPPM sama PIKI, sehingga tapi nanti insya Allah kita usahakan untuk penerbitan sertifikatnya, termasuk materi kalau dibutuhkan. Ya. Ada beberapa tuntutan tadi dari Bu Nasrul maupun Pak Bambang yang minta tuntas itu, kelihatannya nggak mungkin tuntas untuk perlindungan untuk hak cipta ini. Tapi ini masih menurut saya masih bertahap penjajakan. Mudah-mudahan banyak yang tertarik sehingga nanti ya kalau mau lanjut atau mungkin perlu kita datangkan yang lebih ahli daripada yang ada di PIKI, maksudnya dari luar gitu ya, dari DJKI atau dari mana, ya kita usahakan. Tapi kita lihat dulu, menjajakan dulu, kelihatannya banyak yang tertarik ataukah tidak terhadap perlindungan hak ini. Tapi memang intinya adalah perlunya inovasi, kreativitas dan inovasi. Kita harus, itu adalah rohnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakil Rektor 3 tadi. Entah melalui penelitian, Aptimas, atau mungkin yang lain. Tidak harus dari penelitian sama Aptimas. Kadang suatu ide itu muncul karena ada suatu permasalahan dan itu bisa kita selesaikan. Sementara waktu penelitian justru nggak muncul-muncul. Gitu. Oke. Ya, pertama kita jelaskan dulu tentang pentingnya HAKI dengan beberapa kasus yang intinya adalah nanti tentang hak monopoli dan royalti selain akreditasi. Kalau masalah akreditasi ada Bu Dhani nanti biar dijelaskan lebih lanjut ketika di sesinya Biro Akreditasi. Oke, ini kita masih ingat beberapa kasus terkait dengan hak cipta ya tentang lagu yang ini aja beberapa kasus sih ya. Pada Gen Halilintar yang dituntut 300 juta, kemudian tentang di Alfamart yang digugat 15 miliar untuk hak cipta tentang buku saku itu oleh rivalnya sendiri. Ya, ini penting, ini sehingga nanti mengarah ke pentingnya hak cipta. Selain hak cipta juga tentang paten, banyak sekali sengketa tentang paten, apakah itu di dalam persaingan gadget yang sekarang ya, HP dari Apple atau Samsung, mungkin Bapak Ibu bisa, atau teman-teman bisa, mahasiswa bisa mencari di internet, ya, termasuk pelanggaran paten dari Intel yang harus membayar 30,5 triliun, gitu. Juga tentang BlackBerry yang menuntut Snap untuk atas pelanggaran hak ciptanya. Juga ada siapa ini Riantori yang terancam penjara 4 tahun penjara karena pelanggaran hak paten. Ya. Ya, intinya untuk biayanya, untuk tuntutan itu bisa macam-macam, Bapak Ibu, tergantung pada bagaimana kita menuntutnya. Sebentar, ini kok gini. Oke, ya, semuanya sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Paten. Itu ada pasal 130, 131, 132, dan itu kalau nanti tuntutan paten. Tapi kita nggak akan terlalu membahas di sini, belum waktunya. Ini kalau kita berurusan dengan hukum nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian diperbarui lagi pada nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Jika seperti apa nanti berarti kasus pidananya berapa sampai berapa, yang jelas besar-besar Bapak Ibu. Sehingga kita perlu sekali untuk mendaftarkan segera tentang hak cipta sama paten yang kita ciptakan. Selain tadi,
selain permasalahan tuntut sengketa ya dengan tuntutannya karena merasa kurang atau merasa apa ini dirugikan, juga paten itu atau hak cipta itu terkait juga dengan royalti, yaitu uang jasa yang diberikan oleh penerbit kalau itu buku kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan. Ya, entah buku atau lagu atau apa itu kita bisa tanya-tanya tentang royalti. Pembayaran definisi yang lain, royalti itu adalah pembagian produksi atau penghasilan yang diberikan kepada orang yang memiliki hak karena telah memberi izin penguasaan dan penggunaan ya, pengusahaan dan sebagainya. Ya. Oke, ya ini nanti ketika kita bahas tentang royalti, ketika paten kemudian terkait royalti. Yang penting kita harus punya hak ciptanya. Kita harus melindungi karya-karya kita dulu untuk ini apa itu ya untuk menjamin karya kita ya, biar diakui karya-karya kita itu. Royalti ini sangat penting karena kadang sangat membantu. Ini beberapa orang yang yang sangat mengandalkan royalti ketika pandemi, ketika bisnisnya anjlok gitu ya, ternyata bisa membantu seperti Indra Sinaga atau Mas siapa ini botak ini? Kang Maman. Kang Maman ya, apal ya Bu Nasrul ya. Nah dia itu dari royalti bukunya, hidupnya ya. Ya di sini bisa enaknya kalau kita selalu berkreasi. Tapi ya itu untuk dapatkan perlindungan hukum maupun royalti itu sekali lagi kita perlu untuk mendaftarkan hak ciptanya. Sebenarnya tidak hanya hak cipta atau copyright, kemudian paten, juga tentang merek Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa bekerja itu ya membuat sesuatu, nah merek itu juga perlu harus sebaiknya segera dilindungi, gitu maksudnya dilindungi. Ya dilindunginya kalau kita orang-orang Indonesia ya di DJKI, itu perlindungan terhadap negara yang dibuktikan dengan sertifikat. Ini beberapa contoh sengketa tentang merek seperti sengketa perebutan brand yang ada di Indonesia. Ini ada sengketa antara Toyota sama Lexus itu ya, untuk brand-brand ternama. Kemudian ada sengketa merek Astra, ACC Astra dan Blik Astra gitu. Ya, ini masih bisa ini dan banyak lagi yang lain tentang geprek bensu ya, tentang pasta Unilever tentang sengketa tentang merek pastanya, gigi lawan orang tua gitu ya. Ya, merek itu kelihatannya gampang sederhana, tapi ini penting sekali untuk dilindungi juga. Gitu. Ini contoh-contoh beberapa sengketa terkait dengan hak cipta. Ya, semoga kita terhindar ya ketika menggunakan hak cipta yang sudah dilindungi orang lain. Kita ya mudah-mudahan tidak bisa terhindar dari itu. Dan ketika kita menciptakan, membuat sesuatu, ya sebaiknya segera didaftarkan dalam hakinya, hak ciptanya, untuk perlindungan hukum, untuk mendapatkan royalti, syukur-syukur. Jadi tidak hanya dari pekerja, enak ya royalti itu nanti datang sendiri. Artinya kita tidak bekerja gitu, kita dapat gajian dulu sendiri gitu. Juga untuk akreditasi, kalau ini untuk kampus ya, untuk Budani. Yang penting kita harus terus berkreasi dan terus berkarya, berinovasi. Ini yang penting. Karena ya apa yang didaftarkan kalau tidak ada yang inovasi atau tidak ada kreativitas dari kita. Nah, ini rohnya, seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi. Yang penting adalah selalu berkreasi dan terus berinovasi. Nah, untuk itu kita perlu mengenal apa sih macam-macam hak cipta, jadi penggolongannya seperti apa supaya nanti kita tidak salah kamar. Dulu kasusnya Budikan ya, yang salah kamar, mestinya tidak masuk ini tapi masuk yang lain. Akhirnya ya karena sudah dibayarkan ke negara ya nggak bisa, cuma mungkin administrasi yang bisa kita kembalikan. Tapi kalau pembayarannya nggak ada, gitu.
karena sudah masuk ke negara, ke kasnya negara, karena memang harus bayar ke negara, sebab dapat perlindungan ke negara. Ya. Ada beberapa istilah, jadi mungkin tadi ada atau beberapa nanti kalau baca-baca di internet atau baca-baca di buku, ada beberapa istilah tentang hak kekayaan intelektual, ada HAKI, ada A-nya, hak atas kekayaan intelektual, ada HKI, ada A-nya, itu hak kekayaan intelektual, dan ada juga menyebutnya KI, kekayaan intelektual. Tapi intinya konsepnya sama, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, dan secara ekonomis dapat dinikmati hasilnya dari suatu kreativitas atau intelektual tersebut. Ya, itu yang bisa Nah, syaratnya ada 3 ini Bapak Ibu sebenarnya untuk mengajukan hak cipta, apakah itu nanti di hak cipta ataukah di paten atau yang lain. Yang penting harus ada novelty atau kebaruan, yaitu belum pernah ada, kemudian memiliki langkah inventif, yaitu nanti akan diketahui oleh orang-orang yang menguasai di bidang itu. Ya, jadi kalau saya matematika, ya agak akan menguasai tentang teknik, tentang yang lain gitu. Kemudian juga dapat diterapkan di industri atau industriable, artinya nanti bisa digunakan untuk skala industri, kira-kira laku dijual dan sebagainya. Kalau terlalu banyak biayanya dan sebagainya itu biasanya tidak tidak akan diterima. Ini syaratnya, ada 3 syarat ini yang utama. Ruang lingkupnya, hak itu sebenarnya ada 2, yaitu hak cipta yang kita kenal dan copyright, biasanya untuk lagu-lagu itu ya. Kemudian ada hak cipta kekayaan industri, itu seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi grafis, dan varietas tanaman, perlindungan varietas tanaman sebenarnya. Ya. Hak cipta mungkin banyak sekali Bapak Ibu atau mungkin teman-teman mahasiswa yang telah lolos PKM atau lolos apa gitu ya, yang sudah mengajukan hak cipta. Itu kalau di kita itu dananya kalau pakai nama institusi 300, tapi kalau umum 500 gitu. Itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Contohnya buku, pamflet, ceramah, alat-alat peraga, lagu, gitu ya, drama, musik, lukisan, peta, skripsi, tesis, disertasi atau makalah, ya, artikel ilmiah itu bisa masuk ke hak cipta. Nanti akan mendapatkan sertifikat seperti sebelah kanan ini. Ya, ini contoh sertifikatnya. Sebenarnya ini 300.000, tapi kalau kita nuntut bisa tuntutan terhadap lagu bisa 300 juta ya, bisa berkali-kali lipat. Atau tentang buku yang di Alfamart tadi bisa berapa M, 1,5 M gitu. Ya, karena terkait dengan penghargaan terhadap karya cipta atau kreasi kita, pencipta, inventornya. Gitu. Tentu saja dengan pertimbangan ekonomis ya. Secara ekonomi bagaimana, kerugiannya seperti apa, ini bisa dikembangkan jadi apa sehingga bisa menuntut sebesar itu. Bisa beda-beda. Padahal daftarnya sama, yaitu Rp300.000. Ya, kemudian paten ini, ini yang dijelaskan oleh Bu Linda tadi, yang memang sebenarnya sangat potensial untuk teman-teman di Fakultas Teknik, ya, karena khasnya dari paten itu adalah di bidang ada sentuhan namanya sentuhan teknologi. Jadi kalau di hak cipta tadi hanya karya cipta saja, kita apa saja sebenarnya bisa di hak ciptakan, tapi kalau paten itu harus terkait dengan teknologi. Paten itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu paten sederhana. Paten sederhana itu paten dengan 1 klaim. Jadi kalau berbanyak satu klaim aja itu namanya paten sederhana, harganya murah, itu sekitar 2-3 jutaan. Sementara kalau paten jadi 3 juta itu biasanya kalau sama pendampingan, karena ada syaratnya pengusulan paten itu ada penelusuran paten dulu, jadi kita harus meyakinkan bagaimana apakah paten itu baru
Karena kalau tidak baru kan pasti ditolak, karena salah invensi tadi salah satunya yang pertama harus baru. Jadi ada penulisan baru, ini sebenarnya ada perlu pertemuan sendiri bagaimana melihat apa itu penelusuran paten, terus kemudian ada drafting paten. Nah, drafting paten ini paling murah kemarin dari TB itu 1 juta untuk pendampingannya. Tapi nanti kalau sudah, katanya kalau sudah 5 atau ya seperti skripsi sebenarnya, sudah 5 atau 6 kali mengusulan nanti bisa lama-lama sudah hafal sendiri katanya gitu. Ya. Ya, invensinya ini terkait dengan teknologi, makanya sangat dekat sekali dengan teman-teman dari Fakultas Teknik. Ada beberapa contoh tentang metode atau alat meluruskan lubang mata dari elemen pengikat, ya itu bisa dipatenkan. Ada penjalan cincin dan metode pembuatannya bagaimana itu juga bisa ini. Kalau ini ada 2 ya, ada dua ini jelas paten biasa. Kalau paten sederhana tadi hanya 1, kalau 2 sampai 10 itu paten biasa, paten tok itu istilahnya. Tapi kalau lebih dari 10 nanti ada biaya tambahan tentang klaimnya. Jadi yang baru, maksudnya klaim itu yang baru, satu yang baru. Gitu. Ya. Atau mungkin bisa mengembangkan dari Nikoba. Ini Nikoba ya, yang ya kemarin saya masih ingat ini beberapa tahun yang lalu itu ada penelitian dari UGM yang tentang ini juga memisahkan hidrogen sama oksigennya untuk pembakaran, itu pernah lihat. Tapi ini terus dikembangkan lagi, meskipun hanya mempercepat apa itu menghemat bahan bakar, katanya sih menghemat bahan, tapi ada beberapa yang mengatakan ini sebagai bahan bakarnya adalah air. Tapi yang benar yang mana kita nggak tahu juga. Nah, ini sebenarnya bisa juga ditiru dan dikembangkan. Sehingga ini sangat potensial untuk dikembangkan, ya. Sehingga nanti lebih hemat dalam BBM-nya. Minimal begitu. Ini potensial menurut saya, menurut kita di BGI. Nah, itu terkait paten. Nanti kalau tertarik bisa banyak kita diskusi di diskusi tentang paten atau hak ciptaan tadi. Sekarang terhadap merek itu untuk pendaftarannya antara 2 sampai 3 juta, tergantung berapa apa itu namanya, ada seperti klaimnya, tapi istilahnya lain. Itu tergantung. Kalau hanya 1.500 nanti tinggal menambah-nambahkan gitu. Ya, mengalihkan. Kalau ada dua bidang yang merek itu membahas tentang 2 bidang berarti ya lebih banyak lagi. Gitu. Kalau contohnya banyak. Ya, merek itu suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, kombinasi antar huruf dan angka, atau warna, sehingga membedakan dari satu kegiatan perdagangan, satu barang atau jasa, ya produksi barang atau jasa. Seperti Nikon, ada KFC, Bruger, Harley Davidson, Apple, Adidas, itu ya. Ini yang masih berkembang. Kemudian ada kampus, ini sudah ini saya lihat. Saya ambil dari DJKI, tapi sini sudah tidak diperpanjang lagi karena sudah kelihatannya nggak berkembang. Tapi kalau berkembang sangat mahal ya merek ini, meskipun ya biayanya juga lumayan. Ini lumayan sih ya, antara 500, yang berdasar sini cuma 500 sih. Kalau cuma 1 tok ya, bidangnya sebenarnya tergantung ini juga biayanya juga tergantung, ini bisa koordinasi. Jadi gambar Apple ini aja misalkan ya, Apple ini kita beli 100 juta pasti nggak boleh sama Apple-nya. Saya ganti durian gitu misalkannya, durian lebih besar dan lebih manis gitu misalkan. Itu pasti nggak boleh. Maksudnya Apple nanti digunakan untuk merek kita, merek apa. Harganya bisa ada sebenarnya list harga untuk merek Apple, Honda, Harley Davidson itu kalau mau beli ya. Nah, ini tentu saja dengan merek itu perlu banyak perjuangan, karena dari merek kita bisa mengetahui produksi yang mana, orang produksinya siapa, kualitasnya bagaimana, dan sebagainya. Ya, pentingnya merek. Tapi kalau ketika produksinya jelek, tidak diakui seperti kampus bulu tangkis ini ya, terus kemudian berhenti gitu, ya sudah, akhirnya dia minimal sudah mencoba untuk mendaftarkan merek dagang. Karena kalau tidak segera didaftarkan atau tidak segera dilindungi, kalau ada sengketa itu bisa mahal-mahal. Jadi seperti tadi kasus-kasus yang kita berikan tadi di awal, ketika kasus merek bisa sampai MM-an ini diskusi tentang mereknya ya, karena memang harga merek juga besar gitu, dan itu menggambarkan kualitas atau kepercayaan orang terhadap produk kita. Gitu.
Kita juga sedang mengusulkan merek Unipma, tapi ini kok nggak tahu masih lama ya. Kalau saya tanya ya masih tunggu dulu, lihat di status itu aja. Akhirnya cukup melihat aja. Beda dengan hak cipta. Kalau hak cipta sama paten itu kita sudah punya linknya. Merek juga sudah ada, tapi orangnya agak keras. Gitu. Selain merek juga ada desain industri, Bapak Ibu. Ya, teman-teman mahasiswa, apakah itu ya sesuai namanya tentang desain industri, seperti desain dari kacamata, mau Bapak Ibu mau buat desain seperti apa itu bisa dikonfirmasi, dilindungi ya. Artinya nanti kalau dilindungi bisa untuk royalti juga. Ini ide saya, ditunjukkan dari sertifikatnya. Kalau tidak ambil royalti bisa dituntut, nah, gitu, dibawa ke ranah hukum. Itu yang menang ya. Maka yang pertama yang mendaftarkan ke DJKI itu yang menang ya. Apakah itu bentuk jam, desain jam, dan sebagainya. Mungkin yang teman-teman yang dari elektro terkait dengan ini apa IC gitu ya, mau membuat IC, ya itu bisa masuk ke desain tata letak sirkuit terpadu. Selain IC juga bisa yang secara umumnya lebih besar ya dalam desain tata letaknya. Ya, di motherboardnya atau apa memorinya mungkin ada bentuk desain karena memang tidak mudah sih mendesain seperti ini. Ya, sesuai kebutuhannya. Oh, yang penting terus berinovasi. Dan inovasi itu cepat sekali, Bapak Ibu. Nah, selain itu juga sebenarnya ada rahasia dagang. Ya, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang masuk ke perdagangan, itu bisa masuk ke rahasia dagang. Apakah itu bisa perlindungan terhadap rahasia dagang terhadap bumbu-bumbu masakan atau proses pembuatannya atau mungkin dalam metode penjualannya. Selain rahasia dagang, ada indikasi grafis, yaitu yang menunjukkan tentang daerah asal barang itu. Ya, jadi tidak hanya siapa yang produksi, tapi ini terkait dengan daerahnya, sehingga ini terkait dengan pemerintah daerah. Ya. Seperti ini, apa ini kopi Java, ya kopi Java itu ya berarti dari daerah Java, atau Bandeng Asap Sidoarjo, berarti ada dari Sidoarjo. Nah di sini tentu saja harus kerjasama dengan Pemkat Sidoarjo karena ya ini menggambarkan kalau bandeng asap yang dijual dari Sidoarjo jelek-jelek kualitasnya tentu saja akan memberi nama Sidoarjo bandeng asapnya untuk semuanya jadi jelek. Makanya Pemkat dan UMKM Sidoarjo harus bekerja sama untuk selalu mempertahankan kualitas dari bandengnya. Atau gula kelapa Kulon Progo, mungkin ini terkenal ya. Gula kelapa Kulon Progo ini menunjukkan kalau gula kelapa itu dari Kulon Progo, bukan dari Ngawi atau Madiun, atau bukan itu, biar membedakan. Ya, karena yang paling baik biasanya gula kelapa yang terbaik mungkin ya, itu adalah di Kulon Progo. Tapi kalau ada yang dari Madiun ya silakan, nanti bisa sebenarnya kalau potensial bisa dijaga di Pemdanya, diajukan ke Pemda untuk bentuk ke indikasi grafis. Kita bersama-sama mengajukan ke dalam indikasi geografis. Juga mebel ukir Jepara. Kalau ini asli Jepara pasti pakai Jepara, ya. Sesakan bukan tebak-tebakannya. Kalau asli Jepara nanti akan kelihatan kualitasnya. Gitu. Nah, ini contoh-contoh sertifikatnya. Semuanya akan ada sertifikat seperti hak cipta, paten maupun desain industri, merek juga gitu ya. Bapak Ibu ada sertifikat yang menunjukkan kalau ini mau ada masalah-masalah terkait hukum nanti bisa dibawa ke pengadilan itu. Enggak, ini milik saya mestinya gitu ya. Menggugat seseorang yang pakai karya kita itu bisa ke sini. Nah, bagaimana di universitas? Ini hasil review beberapa universitas yang menerapkan Sentra KI. Sebenarnya ya yang jelas peran HKI, Sentra KI itu sebagai upaya dalam melakukan riset penelitian lanjutan dari sebuah invensi yang sudah didaftarkan. Jadi setelah didaftarkan itu dilakukan penelitian lanjutan sehingga terus berinovasi gitu. Terus merangsang pertumbuhan progres dan suksesnya universitas melalui kerjasama dengan industri baik dari sisi pemanfaatan dan penelitian bersama yaitu Gen Riset ya. Ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wakil Rektor 3 tadi bahwa ya mulai sekarang apalagi dengan MBKM ya itu salah satunya termasuk ke
penyebutnya akreditasi itu untuk melihat suatu universitas itu bagus apa tidak itu dilihat dari banyaknya paten, banyaknya startup, banyaknya industri-industri yang dia kembangkan, sehingga memang tidak sebaiknya memang bukan dari mengandalkan hanya dari mahasiswa saja, tapi juga dari inovasi Bapak Ibu guru yang dikembangkan oleh universitas. Ini sangat penting. Yeah. Sehingga merupakan menjadi sumber pendapatan atau unit bisnis bagi universitas di luar kegiatan akademis. Gitu. Ya, ini sebenarnya juga suatu inovasi mestinya dari kita untuk meningkatkan inovasi di kita. Apalagi penelitiannya kita itu masuk ke utama. Meskipun PKM-nya untuk Aptimasnya masih di klaster binaan. Gitu. Tapi penelitiannya kita masuk utama, yang tinggi itu masuk itu utama. Jadi mestinya kita di sini melalui kerjasama ini ya joint research, jadi penelitiannya harus kerjasama. Teman-teman teknik bisa kerjasama dengan teman-teman MIPA mengembangkan apa, atau mungkin dengan fix atau dengan FEB mungkin untuk pemasaran dan sebagainya bagaimana. Nah, ini sebenarnya perlu kita melakukan kerjasama bersama-sama untuk meningkatkan, untuk menjadikan unit bisnis universitas, kemudian jadi masukan dari universitas juga, jadi startup-nya kampus. Kita belum punya startup, dan di sini kita punya angan-angan untuk membuat startup ya untuk kampus. Itu mudah-mudahan banyak yang mendukung. Nah, ini beberapa permasalahan memang muncul, tidak hanya di Unipma, tapi di tempat yang lain, yaitu lemahnya regulasi dalam bidang pengolahan dan perlindungan KI, kemudian minimnya tingkat pengetahuan civitas di perguruan tinggi mengenai HKI dan perkembangannya, sehingga kita termasuk PIKI itu mau memberanikan diri untuk melakukan sosialisasi di tingkat-tingkat fakultas. Tapi kalau nanti ya, tapi masih penjajakan juga nanti ya untuk fakultas. Sehingga fakultasnya yang tertarik dan pengen mengembangkan lagi, bisa kita ajukan pertemuan lagi, mungkin yang lebih intens lagi. Ya, di tempat-tempat universitas yang lain sudah sedang mengajukan banyak usulan juga untuk mata kuliah HKI, ada mata kuliah HKI. Ya tentu saja itu kita yang penting adalah yang lebih penting dari mata kuliah HKI sebelum HKI yaitu peningkatan inovasi. Kalau inovasinya banyak, nah apa pentingnya HKI? Nah itu mungkin bisa masuk ke mata kuliah. Ya Bapak Ibu, yang penting ke inovasi, kreativitas dan inovasinya. Sebenarnya minimnya informasi dan data yang terkait dengan kepemilikan HKI di perguruan tinggi. Jadi siapa-siapa yang memiliki HKI dan sebagainya itu belum, minim sekali. Kita biasanya baru menginformasikan kalau ada laporan ya, diminta laporan wakil rektor, apakah kalau tahun kemarin wakil rektor 1 ya, itu kita buat laporannya. Nah itu masuk ke sini. Di informasinya hanya situ, mestinya kita bisa memamerkan karya-karya hak cipta kita ke bidang industri, ke masyarakat umum, sehingga nanti bisa mungkin bagus, sehingga nanti bisa masuk komersialisasi, bisa dapat royalti gitu. Tidak hanya sebatas laporan atau hanya untuk akreditasi saja. Kemudian minimnya tingkat memanfaatkan HKI perguruan tinggi guna peningkatan pembelajaran dan peningkatan pendapatan di perguruan tinggi. Nah, ini memang minim sekali. Di tempat-tempat yang lain juga begitu. Ya, mudah-mudahan ini kita juga masih merintis sih, baru tahun ini ada PIKI, mudah-mudahan nanti bisa terus berkembang juga sehingga sampai bisa permasalahan yang keempat juga bisa diselesaikan. Nah, ini PIKI di kita di Universitas PGRI Madiun, perkenalan tentang PIKI. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa juga bingung, karena ada mahasiswa saya juga ternyata bingung. Tempatnya PIKI adalah di lab terpadu. Ke teman-teman kalau dari teknik mungkin sering ya, lab terpadu. Jadi di belakangnya lobby itu ada kantor kecil, nah itu namanya PIKI. Kantornya PIKI dulu temannya LPPM. LPPM mencari tempat paling besar, lebih besar, nah PIKI di sini, tapi cukup besar juga. Yang penting bukan tempatnya, yang penting relasinya besar gitu ya, sampai Fakultas Teknik juga ikut. Gitu.
Nah, perkenalan tentang PIKI. Jadi PIKI memang dulu dikembangkan dari pusat studinya LPPM, yaitu Sentra KI. Kemudian tahun 2021 itu mendapat hibah, sehingga kita membentuk Biro Sentra KI. Biro Sentra KI itu tapi masih dompleng sama LPPM. Jadi meskipun laporannya itu pada kantor sendiri, itu di Sentra KI bentuk, kemudian yang tugasnya adalah melayani tentang perlindungan hak cipta, kemudian paten sedang kembangkan, merek dagang juga mencoba ini yang desain industri dan yang lain-lain, raja dagang, indikasi geografis itu belum, ya. Tapi ya nanti kalau banyak ya bisa kita pelajari, karena kalau kita pelajari ternyata nggak ada yang mendaftarkan kan juga percuma ya, sia-sia nanti belajar banyak-banyak ternyata nggak digunakan gitu, dan punya nggak berguna. Terus kemudian karena kita menyadari kalau Sentra KI itu layanan yang berdasarkan itu rohnya adalah pada inovasi dan inovasi, maka kita sebenarnya ada tambahan dalam PIKI yaitu selain kekayaan intelektual yaitu tentang inovasi sebagai pusat inovasi, maka ya kita mengembangkan pusat-pusat inovasi. Ini juga masih angan-angan, mudah-mudahan Bu Linda sebenarnya kita tugasi untuk mengembangkan pusat inovasi, yaitu untuk ekosistem teman-teman inovasi. Jadi dalam penelitian, mungkin penelitian di LPPM kan banyak karena mereka LPPM tidak ini apa itu bagaimana melakukan penelitian, fokusnya kepada penelitian dan Aptimas. Tapi bagaimana dengan inovasi-inovasi? Jadi ini seperti bunga-bunganya sebenarnya, bunga-bunga dari penelitian dan Aptimas ini. Jadi sebenarnya PIKI itu cantiknya LPPM, cantiknya ini apa itu bunganya LPPM. Jadi kita lebih fokus ke pusatnya. Jadi mencoba, kita sebenarnya kemarin sudah diskusi yaitu mencoba membuat pusat inovasi tentang pembelajaran STEM, sehingga nanti pelajaran yang STEM itu meningkatkan ada science, teknologi, engineering, art, ya, seni dan matematik. Kemudian ada pusat inovasi ekonomi hijau. Ini untuk teman-teman biologi atau yang suka pada perkebunan atau membuat pupuk atau apa. Nah, ini masih masuk bentuk kelompok pusat inovasi. Tapi ya kita kembangkan inovasinya sebenarnya. Kemudian ada pusat inovasi ekonomi digital yang suka membuat teman-teman elektro atau teman-teman yang suka membuat robot-robotan gitu ya, dan sebagainya bisa masuk ke pusat inovasi ekonomi digital. Ada pusat inovasi Kementerian Kesehatan dari apa itu farmasi dan sebagainya, nanti kalau ada kedokteran bisa masuk ke sini. Wah, angan-angannya tinggi sekali, mungkin terlalu tinggi ya, mudah-mudahan tidak jadi angan-angan saja. Dan kita juga mencoba bentuk kelompok pusat inovasi pengembangan pariwisata, karena ada pusat kemataraman di pusat studi kemataraman sebenarnya itu ada, tapi mungkin ada teman-teman yang lain ya selain di LPPM itu juga mengembangkan tentang ada pusat studi kalau di sana, tapi kalau kita pusat inovasi ya, saling beririsan, tapi kita lebih fokusnya ke inovasi. Inovasinya apa ya kira-kira dari situ, ini yang selalu kita tanyakan dan sedang kita gali, sedang kita identifikasi. Kemudian ada pusat inovasi pengembangan startup. Nah, semuanya ini kita coba mengembangkan untuk pemasaran dan sebagainya untuk mengembangkan startup. Meskipun ini ada KWU kita sebenarnya, tapi kita lebih mengarah pusat ke arah inovasinya. Inovasinya apa dalam KWU itu, supaya KWU tidak hanya berjalan saja, tapi juga ada inovasi-inovasinya. Ya, Bapak Ibu, ini masih angan-angan semuanya, tapi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu tertarik nanti bisa ke PIKI, kemudian coba, ini belum ada ketua-ketuanya semuanya, kemarin mau menghubungi, ini kira-kira bisa nggak jadi ini, jadi nanti ke arahnya tentang inovasi ya, untuk kita membuat, intinya adalah dalam pusat inovasi itu membentuk ekosistem inovatif ya, cuma di bidang-bidang tertentu. Nah, nanti di situ nanti mungkin untuk pengajuan hak cipta, pengajuan apanya itu bisa lewat PIKI, sehingga nanti bisa digratiskan gitu. Kita usulkan ke universitas sehingga nanti bisa digratiskan. Tapi kan pilihan dari Bapak Ibu tentang inovasi-inovasi. Kalau hak cipta yang sudah diusulkan oleh teman-teman, entah dosen atau mahasiswa, itu kebanyakan kan
apa itu, karena keperluan, memang keperluan seperti buat ini tentang lagu-lagunya, keperluan melindungi hak ciptanya, apa lagu-lagunya, juga keperluan biasanya ke arahnya keperluan luaran, penelitian atau abdimas atau PKM gitu ya. Ya itu kita ya tetap kita ini. Tapi mudah-mudahan bisa ada kretek dari teman-teman sendiri, dari teman-teman Unip ini dosen atau mahasiswa untuk membentuk pusat-pusat studi, ya pusat-pusat inovasi. Ya, ini harapan PIKI. Sehingga visi PIKI itu adalah melindungi dan komersialisasi ide-ide dan karya-karya kreatif dan inovatif civitas akademika dan masyarakat sekitar Universitas PGRI Madiun. Ya, tidak hanya di dalam, kita sebenarnya mencoba, mudah-mudahan juga tidak jadi visi yang jadi angan-angan saja, tapi juga masyarakat sekitar Madiun. Tapi dalam hak cipta kemarin tidak hanya di kampus kok, ada beberapa desa itu sudah mengajukan apa ini mengenal kita PIKI ya, sudah mencoba pengajuan hak ciptanya lewat PIKI. Alhamdulillah dikenal oleh masyarakat, entah itu dari alumni, ada yang pertama itu dari alumni, kemudian kelihatannya nyambung dari alumni, kemudian tapi di desa lain itu mengenal kita ya, mengajukan pakai jasa kita untuk mengajukan hak cipta dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu dosen atau mungkin mahasiswa kalau ada di masyarakatnya kesulitan dalam pengajuan hak cipta bisa dipromosikan ya PIKI ya, biar juga laku gitu. Sehingga misi atau tujuan kita adalah mengidentifikasi hasil penelitian dalam optimas yang potensial untuk dihakikan. Oh iya Bapak Ibu, ini penting ini. Saya bocori, ini seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Wakil Rektor 3 tadi, kita baru saja mengusulkan tentang kompetensi inovasi mahasiswa ya, mahasiswanya bisa dikembangkan bagaimana untuk inovasinya, kita kompetensikan di tingkat nasional, di tingkat institusi dulu, syukur-syukur nanti bisa ke tingkat regional, kemudian syukur-syukur bisa masuk ke nasional ya. Tapi kita mulai dari yang institusi dulu, meskipun kecil, tapi anggap aja itu bentuk latihan nanti ya, dan mudah-mudahan juga di ACC. Kadang Bapak Wakil Rektor 3 semangat, tapi Bapak Rektor meng-cancel ya. Ya. Kemudian yang kedua, misi kedua adalah identifikasi karya-karya UKM-KM sekitar kampus dan potensi daerah untuk dihakikan. Saja ini. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi pentingnya haki bagi sivitas akademika Universitas Madiun. Ya, ini seperti yang kita laksanakan ini, itu melaksanakan misi yang ketiga ini. Kemudian sebenarnya juga melakukan sosialisasi pentingnya haki untuk masyarakat sekitar kampus. Nah, ini untuk pengabdian Abdimas kemarin alhamdulillah diloloskan meskipun kita dompleng Pak Dwi Rohman di Gemarang, di Desa Batok itu kita mencoba untuk sosialisasi pentingnya HKI ini. Itu langkah pertama. Kemudian membantu pengurusan pengajuan haki bagi civitas akademika maupun masyarakat sekitar kampus sudah kita laksanakan, juga melakukan penilaian terhadap HKI yang diajukan. Nah, ini bisa melakukan kompetisi itu, kemudian juga membantu komersialisasi produk HKI. Nah, ini kalau sudah siap, sebenarnya perlu izin dulu pada yang punya hak cipta, kemudian ini boleh nggak dikomersialisasikan. Tapi kita juga belum ada tempat untuk komersialisasi, ya bagaimana memasarkan. Atau mungkin produk-produknya masih kurang menarik lah, kira-kira kalau dipasarkan laku apa tidak kan gitu juga. Karena ini terkait juga dengan kampus, universitas seperti logo itu ya, karena kita kan pakai Unipma. Jadi nanti masyarakat akan melihat Unipma itu seperti apa, sehingga kalau pameran sebaiknya kita juga harus hati-hati. Kalau produknya jelek nanti membawa kampus, nama kampus sebenarnya juga jelek gitu. Kalau produknya bagus, inovasi-inovasinya bagus, nah nanti membawa kampus nilai yang bagus. Bahwa itu ini sebenarnya juga terkait dengan promosi juga. Oke, Bapak Ibu. Nah, konsep pengembangan sentra KI itu ada beberapa fungsi, yaitu sebagai fungsi manajemen. Jadi kalau sebenarnya bisa Bapak Ibu mengajukan sendiri-sendiri, cuma saja nanti khawatirnya tidak bisa diakui jadi miliknya kampus. Padahal untuk akreditasi itu mestinya yang diakui itu adalah yang dipegang oleh kampus, sehingga sebaiknya ya melalui sentra KI. Kemudian fungsi hukum, ya jadi nanti kalau ada masalah-masalah biar ada kampus bisa membantu itu, selain apa yang ada, tapi kampus juga bisa membantu. Fungsi teknologi atau kepakaran ini juga bisa, karena setelah
kita ajukan, kita lindungi, nanti pasti, dan kalau ada royalti gitu ya, pasti akan coba mengembangkan teknologi yang baru. Mula-mula sedikit ya, misalkan memang pecah telur itu susah, kita belum ada pecah telur seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi. Kita baru mengusulkan 3 paten ya, 1 paten sederhana dan 2 paten biasa. Jadi 1 paten sederhana itu, yang paten sederhana itu Bu Marheni dan tim, Bu Marheni, Pak Jeffrey, Buas, itu ya timnya beliau. Ada 5 kalau nggak salah. Terus kemudian ada Pak Sumani, itu paten, dan kemudian saya sendiri, ya itu juga paten. Ya pasti itu, tapi pasti masuk masa apa itu pengumuman. Sertifikat belum dapat, tapi ya nggak apa-apa, yang penting sudah ada prosesnya. Kemudian ada fungsi pemasaran, nah ini yang belum sebenarnya, seharusnya kita mencoba untuk fungsi pemasaran. Ya kita di PIKI cuma 2 orang, jadi masih mengembangkan inovasi masih susah, kemudian masuk ke pemasaran mungkin juga perlu tim yang lain, perlu bantuan Bapak Ibu sebenarnya, atau ya untuk memasarkan. Tapi intinya apapun yang dipasarkan, apapun yang dilindungi, itu yang penting adalah roh utamanya, yaitu selalu kreativitas dan berinovasi. Ini keunggulan untuk mendaftarkan HKI di sentra KI, yaitu tadi sudah kita jelaskan, yaitu lebih murah dan lebih cepat. Lebih cepat karena biasanya untuk pembiayaan kita bisa menggunakan dana yang sudah ada, sisa dari program hibah kemarin, yaitu hibah penguatan sentra KI kemarin. Itu bisa ya kita putar lah, yang penting tetap membayar gitu Bapak Ibu. Meskipun dibayarkan dulu ke kampus, ke negara sudah kita bayarkan, tapi ini, dan kemudian juga lebih cepat, insya Allah lebih cepat. Jadi kalau berkas-berkasnya sudah, kalau hak cipta berkas-berkas sudah nanti ini. Tapi kalau merek dan sebagainya kok susah sekali tepatnya. Ya mungkin karena kita linknya juga belum sih, baru pertama ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah banyak, insya Allah bisa ada koneksi dengan sana, sehingga bisa lebih cepat. Kemudian invensi yang didaftarkan akan mendapat perlindungan hukum, jelas dari DKI karena ini perlindungan hukum, dan ada bantuan nanti insya Allah dari universitas ini kalau nanti ada sengketa dan sebagainya. Ya karena kan terkait dengan UNIPMA, pakai nama UNIPMA. Kemudian peningkatan perolehan HKI untuk kepentingan akreditasi, baik untuk universitas, fakultas maupun prodi, juga PIKI atau sentra KI itu siap berperan untuk memasarkan invensi yang didaftarkan ke dalam dunia industri. Nah ini yang keempat ini sebenarnya yang keempat ini masih ya sebenarnya masih angan-angan, tapi ya kita akan cepat, kita akan usahakan kalau diizinkan ya. Izinkan. Cuma kita perlu banyak ide dan perlu banyak tenaga untuk sampai ke pemasaran invensi ini. Ya tentu saja invensinya harus bagus ya Bapak Ibu ya. Kita nilai ini potensial, nah itu bisa kita pasarkan. Nah sebenarnya kalau isunya dipasarkan itu nanti bisa fakultas atau universitas itu bisa menghentikan untuk penggunaan hak ciptanya. Atau ya dulu itu ada program dari ini itu ya Bu ya. Atau itu PKM itu ya, mahasiswa dapat bantuan. Mudah-mudahan tahun ini juga ada lagi. Ya, pendaftarannya dapat bantuan 400, padahal daftarnya 300. Wes mahasiswa badi berapa 100. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya ambil mahasiswa. Karena memang di tempat lain harganya memang sampai 500, bahkan dan sampai 1.000, 1 juta ya untuk pendaftaran lagi itu. Kita mungkin paling murah sendiri. Mungkin paling murah, ditanya-tanya yang lain. Nah, itu kira-kira mungkin, tapi ya sekali lagi itu baru belum mendalam. Maaf kalau belum mendalam, karena kalau terlalu mendalam nanti nggak selesai nanti bicara tentang kekayaan intelektual. Ya, masih. Tapi intinya adalah kita harus terus berkreasi dan terus berinovasi. Ya, selanjutnya bisa kita diskusikan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Darmadi atas penyampaian materi yang sangat lengkap, ya mulai dari jenis-jenis HKI, bagaimana cara pengusulan,
serta kriteria apa yang mungkin bisa menjadikan trik dan tips agar HKI kita cepat diterbitkan sertifikatnya. Nah, Bapak Ibu dan juga adik mahasiswa, biasanya biro kami ini ramai ketika mau laporan hibah nih ya. Jadi keluarannya HKI paten, semuanya pada minta 2 hari jadi enggak Bu, Pak, misalnya seperti itu. Nah, ada kalanya bisa, ada kalanya juga tidak bisa dalam waktu sehari 2 hari ya. Tapi ada kalanya 3 jam, 4 jam juga bisa. Nah, itu tergantung dari kelengkapan berkas sama ini Bapak Ibu. Kelengkapan berkas dan juga istilahnya apa ya, DJKI-nya mungkin lagi full atau tidak begitu. Nah, Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan ya ataupun masukan kepada kami untuk permasalahan terkait HKI ataupun inovasi. Monggo, saya persilahkan. Izin bertanya, Bu Linda. Silahkan, Bu Nasrul. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan materi dari Pak Darmadi dengan sangat rinci dan jelas. Kurang satu tuh. Terkait dengan HKI. Jadi sebenarnya HKI itu kan juga termasuk salah satu luaran daripada penelitian atau AGIMAS yang kita lakukan. Dimana kalau penelitian itu kemudian luarannya jurnal itu kan bisa di-rimbes gitu ya. Apakah nanti ke depan ketika kita mengurus HKI ini juga bisa di-rimbes, harapannya seperti itu. Kemudian karena kalau kita melihat di universitas ini kan mungkin luaran jurnal dan sebagainya banyak deh, Linda, tetapi masih minim ketika di paten kemudian di HKI ini itu masih minim. Mungkin ada stimulan untuk itu, intinya untuk bantuan bagi dosen dan mahasiswa dalam luaran ini. Kemudian kebanyakan yang ada itu adalah prototipe, Pak Darmadi. Dari dosen dan mahasiswa itu mungkin punya produknya adalah prototipe. Lah prototipe ini masuk di kategori apa, Nggih? Kalau di HKI tadi. Kemudian dalam proses pengurusan ini mungkin bisa sistematikanya ada link-link gitu, Bu, yang mungkin dari Biro Piki kita tinggal upload saja gitu, kemudian ada konfirmasi di situ. Seperti itu. Mungkin itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nasrul atas pertanyaannya. Jadi ada 3 ini Pak, 3 highlight ya yang ditanyakan Bu Nasrul. Yang pertama, apakah HKI ini nanti bisa di-reimburse layaknya artikel publikasi ilmiah? Yang kedua, bagaimana dengan model prototype? Bagaimana proses HKI-nya? Yang ketiga adalah mungkin saran untuk kami berdua. Nanti ketika proses HKI kita upayakan dengan mengisi link ataupun secara online. Silahkan Pak Darmadi. Oke, terima kasih ya Bu Nasrul. Ya. Reimburse terhadap HKI di kampus-kampus lain, kampus-kampus besar seperti ITB dan sebagainya, ITS dan sebagainya itu ada. Tetapi di kita belum. Alasannya ya sudah kita usulkan, tapi saya mohon, tapi alasannya ya sudah tahu lah ya tentang apa itu dana yang ada biasanya gitu, terbatasan dana yang ada di kampus gitu. Ya nanti mudah-mudahan kampusnya kalau sudah besar, ya banyak mahasiswanya, dipercaya banyak mahasiswa, banyak startup tinggal masukannya tidak hanya dari mahasiswa, insya Allah mungkin entah berapa tahun ya, mungkin akan ada gitu, insya Allah ya setelah keuangannya sudah baik, sudah siap untuk itu. Karena kayaknya perlu didongkrak ini Pak, iya. HKI-nya Pak, luaran HKI-nya. Betul, karena teman-teman yang lain ada, bahkan ada yang 3,5, ada yang jelas itu ya, ada aturan dari rektor gitu, HKI. Padahal ini sebenarnya sangat potensial untuk HKI terhadap royalti tadi ya, terkait dengan royalti untuk pendapatan. Karena kalau artikel itu sebenarnya terbatas pada indeksisasi saja kan, indeksasi apa itu H-indeksnya berapa dan sebagainya itu aja. Tapi sebenarnya kalau berhubungan dengan ekonomi, menurut saya sih ya, menurut saya itu HKI itu sangat potensial untuk jadi pemasukan sebenarnya. Mungkin karena di kita itu belum biasa ini ya, sehingga yang dipikirkan tuh
angel gitu ya. Mau ngurus HKI, ngurus paten itu kok angel, padahal mungkin karena belum terbiasa seperti kita Ya, terbiasa mengurus jurnal itu. betul, karena mungkin belum terbiasa juga. Ya, nanti kalau sudah ada 5 atau berapa tadi harapannya Pak Bambang, mudah-mudahan ada 1 atau 2 gitu yang sudah lolos, nanti akan bisa jadi terbiasa, jadi gampang. Semuanya itu kalau sudah terbiasa kan jadi gampang, mudah. Gitu. Stimulannya itu tadi, Pak. Nah, biar teman-temannya juga semangat. Sama kemarin Pak Dekan FEB, Pak Langgeng juga sudah mengusulkan itu langsung ke Pak Bambang ketika waktu Pak Bambang masih mengikuti ya, tapi ini Pak Bambang juga agak mengikuti. Semoga segera mudah-mudahan ada doa. Sudah insya Allah sama Pak Bambang sudah diusulkan sama Pak Langgeng katanya ke Senat dan dipertimbangkan mungkin. Ya sekali lagi ya kita mengakui lah, memahami ya terhadap keuangan dan ininya tentang rembes HKI, paten apalagi kan biayanya juga besar kalau paten. Tapi yaitu royaltinya. Yang penting tetap berkreasi dan berinovasi. Oke, yang kedua tentang prototype. Ya, kalau prototype itu sebenarnya bagus untuk paten. Jadi untuk paten itu sebenarnya tidak harus sudah benar-benar ada barangnya, tapi masih berupa prototype. Itu bisa dipatenkan. Kalau prototipenya itu bagus dan kira-kira laku dijual dan memang baru gitu ya, kira-kira ini laku dijual untuk industriable, bisa digunakan oleh industri, bisa segera dipatenkan. Ya, sehingga nanti baru dilihat industri, kemudian dicontoh itu kalau sudah kita patenkan dan mereka mencontoh, kita bisa mengklaim itu. Wah, lumayan kan, 5-7 juta Anda bisa minta. Kalau paten sama merek dagang itu lebih secara tingkatan tinggi ya Pak ya? Itu beda, jadi beda lingkup sebenarnya. Kalau prototipe ini kita masukkan ke merek dagang juga bisa ya Pak ya? Tidak bisa, beda. Kalau merek itu arahnya ke pembedaan antara seperti mereknya Unipma dengan Umer atau dengan UII gitu kan beda. Jadi itu terkait dengan merek yang berupa gambar atau ini. Tapi kalau prototipe mungkin itu untuk apa dan sebagainya itu kan arahnya ke situ. Tidak Bu ya. Kalau prototipe arahnya ke paten. Tetapi prototipe bisa ke desain industri. Kita lihat dulu prototipenya tentang bagaimana prototipe yang seperti apa. Tapi kalau itu prototipe untuk keteknikan bisa masuk ke paten. Gitu. Ya. Kemudian kalau terkait link, sebenarnya kita sudah punya website yang kemarin sudah kita kembangkan. Oke, sama Bu teman-teman dari Sentra KI kemarin sudah kembangkan prototipe web Piki, sekarang sudah diganti sama SIG ya, web Piki dulu web Sentra KI. Itu sudah ada di sana, tapi cuma saja form-form pendaftaran itu kadang berbeda. Jadi tahun kemarin sama tahun 2022 ini sudah berbeda. Di tahun 22 ini pengusulannya pun juga jadi lebih cepat gitu ya. Dalam hitungan sekitar 10 menit itu bisa keluar sertifikatnya. Beda dengan tahun-tahun kemarin yang menunggu kadang sampai 1 bulan, 2 bulan, kadang sampai mingguan gitu ya. Ada beberapa hari gitu. Tapi yang tahun ini bisa lebih cepat. 10 menit itu bisa ada yang sempat sampai 10 menit saya ini. Kita tunggu yang linknya ini juga Pak nanti. Ya, atau bisa langsung WA ke saya atau teman-teman Vicky, Bu Linda, itu bisa juga, atau Mas Khoirul itu bisa. Ya, bisa WA. Karena kemarin web kita itu kita mau mengupload yang Word itu nggak bisa, kelihatan karena di settingannya teman-teman SIJ, tapi nggak tahu terus kemudian nggak buka web lagi. Oh, dibantu Bu Hani bisa itu Pak nanti. Ya. Oh iya kemarin Bu Hani. Ya kemarin termasuk ya. Jadi itu maunya ke PDF aja, padahal padanya diminta untuk formulir-formulirnya kan Word. Gitu. Nah itu kasusnya sampai di situ, singkat saya, terus kemudian karena terus mengerjakan laporan atau sebagainya, akhirnya tidak terurus lagi, biasa gitu linknya. Tapi ya biar mudah bisa tanya WA saja, lewat WA nggak apa-apa, minta form untuk pengisian hak cipta atau form untuk HKI, karena juga ini
Jadi setiap kita mau mengupload, mengajukan, itu biasanya ada download dulu tentang formnya itu. Gitu. Tapi kalau ada perubahan biasanya dikasih waktu sekitar 1 bulan, itu masih pakai yang lama boleh. DJKI masih mengizinkan biasa gitu. Tapi setelah itu nggak boleh disuruh ganti. Ya, kira-kira itu Bu Nasrul. Ya, kita akan mencoba mengusahakan untuk link dan sambil berdoa, ya secara formal maupun non formal untuk rembes HKI-nya. Baik, terima kasih Pak Dar dan juga Bu Nasrul. Ini ada pertanyaan kedua Pak lewat WhatsApp ke saya, yaitu yang pertama, Bu Linda, ini produk dari Fakultas Teknik itu sangat berpotensi untuk menjadi produk yang dimanfaatkan oleh industri. Bagaimana tentang klausul royalti? Apakah full ke autor, ada ke kampus, dan bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Monggo Pak Dar. Ya, yang pertama sebelum bahas royalti itu didaftarkan dulu, perlu didaftarkan dulu apakah paten atau hak ciptanya ya, perlu didaftarkan dulu. Jadi itu seperti sertifikat ya, pengakuan dari negara kalau itu memang milik kita, itu penting. Jadi belum sudah diminta royalti, nanti yo buktinya apa kalau itu memang milik Anda kan gitu, masih tanyakan gitu nanti. Belum tentu milik Anda kok, jadi ini. Nah, untuk pengakuan itu, pemilikan itu makanya segera dilindungi, didaftarkan, kita daftarkan. Itu pentingnya. Nah, setelah dapat itu baru kita diskusi tentang royalti. Nah, royalti itu kalau memang nanti ke kampus dan kampus bisa menganggap itu potensi dan ini bisa kita kembangkan. Nah, itu kita baru bisa bicara diskusi tentang royalti. Apakah nanti 10% ataukah berapa? Nah, itu tergantung pada atasan, Pak Rektor nanti juga. Yang penting kalau bikin nanti mungkin hanya bisa untuk mengajukan kalau memang itu potensial ya. Tapi kalau nggak potensial ya janganlah. Ya, nanti menguang dana gitu. Tapi coba diikutkan Bapak Ibu karena kita insya Allah akan mengadakan lomba kompetensi inovasi mahasiswa. Nah, nanti kalau di ACC bisa diajukan, disiapkan untuk itu. Kalau memang bagus bisa kita hubungi lagi, nanti ini bisa potensi untuk jadi startup-nya Universitas PGRI Madiun, karena kita juga perlu membangun startup saya rasa untuk kita. Oke, baik Pak Dar, ada pertanyaan lagi ini, Bu Linda, jika dalam satu karya itu oleh 3 penulis atau pencipta karya, apakah itu mempunyai level yang sama atau hanya berfokus pada yang pertama saja? Autornya mungkin Pak Dar ini maksudnya. Ya. Kalau dalam perlindungan hak cipta seperti itu sama, tapi ketika nah ini beda lagi, mereka menganggap itu berbeda. Ya, kita hitung-hitungan biasanya melihat yang pertama itu sebagai pencipta pertama, yang pencipta kedua dan sebagainya. Tapi kalau dalam perlindungan hak cipta dan dalam hukum itu sebenarnya sama. Baik. Nah, itu perbedaan ada juga itu penghitungan pengakuan ya. Oke. Baik, monggo selanjutnya Bu Hani tadi kayaknya raise hand, monggo. Bapak Ibu atau mungkin mahasiswa juga boleh, silahkan mumpung ketemu. Ya, Bu Hani suaranya belum masuk. Cek, sampun Bu Linda. Sampun, monggo. Gini Bu Linda dan Pak Darmadi, kalau yang biasa kita lakukan ketika mau publish jurnal atau suatu artikel ilmiah itu kan ada gerbang awalnya kita melakukan cek plagiasi ya. Nanti takutnya ketika kita sudah publish ternyata kita terdeteksi plagiasi dengan tulisan orang lain. Nah, kaitannya dengan perlindungan hak ini, apakah nanti ada gerbang awalnya kita bisa kita bikin suatu produk kacamata tadi, desain kacamata. Nah, sebelum kita HKI-kan atau patenkan atau daftarkan pada HKI desain kita itu, bisakah kita melakukan cek sebelumnya? Ternyata desain yang kita buat ini sudah ada, atau mungkin
teman-teman dari informatika dan SI bikin suatu aplikasi, ternyata aplikasi yang mau kita daftarkan ini sudah ada yang mendahului pembuatnya gitu. Itu saja Bu Linda dan Pak Darmadi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani. Ya. Langsung ya Bu Linda. Boleh, silakan Oke. Pak. Terkait dengan C plagiasi. Oke, C plagiasi itu sebenarnya kan ini etika ya, terkait dengan etika, sehingga kita harus menyampaikan ini pendapatnya dari siapa-siapa gitu. Tapi kalau apakah itu benar-benar miliknya, itu perlu ditunjukkan. Biasanya ada perlindungan, makanya dalam perlindungan itu ada kita dalam hak cipta itu ada perlindungan terhadap karya tulis ilmiah, ya. Nah, itu gunanya di situ. Kalau itu memang milik kita, karya kita, dan diplagiasi orang, kita kalau mau menuntut ya syaratnya harus bisa menunjukkan kalau itu memang kita pegang, ada hak cipta kita yang kita usulkan itu, ya sertifikatnya kita bawa dan kita bisa menunjukkan kalau itu memang yang ini milik kita, itu cek plagiasi. Ya. Tapi kalau tidak dituntut, plagiasi tapi tidak dituntut ya nggak masalah. Seperti sertifikat ini kita punya tanah, sertifikat tanahnya milik kita, tapi dipakai orang kalau kita tidak mengusir dia atau tidak menutupi dia ya nggak masalah kan, seperti itu. Juga terhadap penggunaan di sini benda ini karya kita, kalau dipakai orang kita tidak menuntut ya nggak masalah juga. Maksud kalau dalam plagiasi gitu, berapa persennya itu sebenarnya terkait etika, lebih terkait pada etika bukan pada ranah hukum. Sehingga kalau ranah hukum ya harus pakai ada sertifikatnya yang bukan itu. Ini bedanya. Beda juga dengan ISBN. Kalau ISBN itu kan pendaftaran di perpustakaan ya, tidak melindungi secara hukum dia. Jadi kalau memang buku-buku itu sudah didaftarkan dan ada di perpustakaan pusat. Gitu. Jadi memang biasanya kalau untuk ini karya ilmiah atau apa yang kita publikasikan, nah itu biasanya hak ciptanya dilindungi oleh penerbitnya. Jadi Unipma Press atau apa, tapi Unipma Press nggak mau ngurus KI, ISBN saja katanya. Jadi ya sudah, karena sudah ada kita sentra KI. Ya, mungkin gitu. Jadi, tapi di beberapa tempat yang lain, nah itu dipegang oleh penerbitnya. Gitu. Kalau untuk suatu produk itu bagaimana Pak? Mungkin itu seperti yang dijelaskan Pak Dar kan ya. Ternyata terjadi sengketa antara Apple dan Samsung karena dia memiliki kesamaan produk gitu. Ya. Atau arahnya ke ini Pak, penelusuran KI-nya dulu mungkin Pak Dar. Oke, saya berbeda Bu yang Bu Ani tadi. Jadi, sebentar saya langsung jawab nanti sebelum masuk penelusuran KI tadi ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Nah, terhadap sengketa tadi, sengketa produk itu ya makanya nanti yang di bawah biasanya sertifikatnya Bu Hani. Sertifikatnya. Nanti yang pertamalah yang menang. Jadi kalau ada sengketa itu siapakah pendaftar pertamanya? Gitu. Itu kalau dari DJKI itu yang utama adalah makanya harus cepat-cepatan. Siapa yang pertama? Nanti DJKI itu, nah ini terkait dengan penelusuran. Itu sebenarnya kalau sama apa tidak, itu melihat sudah ada apa belumnya. Kadang kan kita sudah mencoba untuk membuat dan sebagainya, berkreasi dan sebagainya, membutuhkan tenaga, pikiran dan sebagainya, ternyata sudah ada yang buat. Nah itu kita bisa melakukan penelusuran. Nah kita lebih murah dalam pembiayaan karena tidak ada penelusuran itu. Tapi kita percaya hanya memberikan pada teman-teman mahasiswa atau dosen yang mengusulkan, pokoknya jangan sampai ada di internet ya, dicek dulu di internet juga ada. Itu penelusuran gampang sih sebenarnya. Nah kalau di DJKI sebenarnya ada penelusuran sekali, pada tempat penelusurannya di DJKI. Entah itu paten atau hak cipta ataukah merek, itu ada tempat penelusurannya Bu. Nah, makanya saya bilang tadi, sebenarnya kalau bicara tentang HKI nggak mungkin saya selesai ini. Sebenarnya harus ada penelusuran, ada drafting, dan sebagainya. Saya khawatir itu. Tapi meskipun gitu, sedikit sama Bu Nasrul dianggap sudah lengkap, alhamdulillah. Gitu. Nggak Bu, ini nggak lengkap sebenarnya, belum lengkap. Masih baru penjajakan. Ya, ya nanti kalau lebih tertarik lagi, ya kita bisa lanjut lagi atau mungkin mendatangkan ahlinya, lebih ahli dari saya gitu ya, bisa juga. Siap. Terima kasih Pak Dar buat penjelasannya. Atau nanti kalau teman-teman Fakultas Teknik banyak yang tertarik, nanti draftnya siap, nanti akan kami datangkan tim ahli yang mendampingi sampai nanti bisa lolos patennya. Drafting paten bisa kita usulkan. Ya. Baik, nanti ada kegiatan lagi nih bareng-bareng sama Fakultas Teknik untuk drafting paten, ya. Iya, lagi. Baik, monggo selanjutnya Pak Rozak untuk
diskusi atau memberikan pertanyaan, saya persilahkan, Mbak. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kalau untuk hak cipta itu, begitu saya baca di PU PAK 2019 itu masuknya ke penelitian, gitu. Cuma kami itu masih ambigu. Ada dua versi. Versi yang pertama itu kalau hak cipta itu tidak mempunyai nilai dalam artian nilainya 0, gitu. Yang diakui sekarang adalah hak paten. Sedangkan ada satu versi lagi, itu tetap mempunyai nilai 15 poin kalau saya baca di PU PAK 2019. Ya, di sini saya pengen minta pencerahan, apakah versi pertama atau versi yang kedua itu yang digunakan. Gitu. Karena teman-teman teknik itu ada beberapa yang udah punya hak cipta. Untuk pengajuan KSN ahli ataupun lektor belum atau tidak berani untuk mencantumkan hak ciptanya karena ditakutkan tidak ada nilai sama sekali. Terima kasih. Oke, jadi Pak Rozak ini bisa melut kita ya biasanya yang mengejar-ngejar biasanya. Ya, sebenarnya itu yang bisa menjawab adalah Bu Pur mestinya ya. Boleh bantu menjawab, Pak? Oke ya, siap. Gimana kalau Bu Brinda aja? Baik, terima kasih pertanyaan Pak Rozak. Begini Pak, sekaligus saya menjawab pertanyaannya Bu Nita nggih, untuk HKI buku nilai kumnya berapa dan masuk kategori apa untuk Javung. Javung dalam bentuk hak cipta yang mohon maaf harganya 300 ribuan itu ya ketika mengajukan, itu bisa Pak masuk ke kum penelitian dengan total nilai 25. Nah, nanti kalau misalnya ada 3 inventor, maka nanti inventor pertama 60%, sisanya perhitungannya sama dengan artikel. Tapi secara umum tetap bisa dilaksanakan atau dihitung dalam kum penelitian. Namun untuk yang kasus di Bunita, ini biasanya yang jadi ambigu. Apakah buku dan juga HKI itu bisa dimasukkan bersama-sama? Jawabannya tidak, Bu. Tidak. Karena buku dan juga HKI itu di ruangan yang sama, yaitu ruangan penelitian ya, bagian aspek penelitian itu harus salah satu. Jadi kalau ada buku A sudah di ISBN kan, itu tidak bisa dihitung lagi di kum HKI. Begitu. Tapi misalnya ada buku belum di ISBN kan, atau mungkin sudah di ISBN kan dan dihakikan tapi tidak jenengan hitung, hanya dimasukkan ke HKI itu bisa. Jadi salah satu. Jadi yang dimaksud tidak ada nilainya atau 0 itu adalah ketika dimasukkan dua-duanya double, Pak. Oh, gitu. Jadi satu produk itu dipilih salah satu, ISBN saja atau HKI saja. Nah, saran saya Bapak Ibu, kalau panjenengan dalam setahun itu punya 2 buku, ya, buku itu hanya bisa 1 tahun 1 buku. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 buku, ada HKI-nya semua, buku A masukkan kum buku, buku B kum HKI. Begitu. Jadi biar bisa masuk dua-duanya. Begitu. Oh, iya, sosialisasi Java ya Pak Darmadi ini. Iya. Ya, itu terkait dengan Java Pak biasanya. Iya. Begitu Bapak. Terus kalau yang teman-teman punya itu kan aplikasi ini ya, program aplikasi, berarti untuk kelengkapan berkasnya seperti apa? Apakah dari source code-nya atau aplikasinya atau cara penggunaannya? Mohon bantuannya. Monggo Pak Dar. Oke. Kalau pengurusan sertifikat ya Pak ya, kalau ke PIKI, tapi kalau terhadap KUM tadi memang tepatnya SDM ya, termasuk Bu Linda yang kebetulan sering membantu teman-teman pengurusan asisten ahli atau lektornya, jabatan akademik ya. Tapi kalau saya sendiri nggak terlalu fokus ke situ, fokusnya bagaimana melindungi karya-karya kita gitu. Jadi sebenarnya apapun tergantung kita mau, kalau software tentang program, itu program bisa masuk ke paten, juga bisa masuk ke
ke hak cipta. Kalau hak cipta harganya lebih mahal sedikit, 600 atau berapa 500, pokoknya lebih ada selisih dengan yang biasanya. Ya. 400 atau 500 gitu. Ada selisih dari yang biasanya. Tapi kalau itu ya berarti nanti ada skripnya. Intinya kalau dalam hak cipta itu berarti harus ada skripnya minimal. Ya, ada skripnya. Kemudian termasuk ya tujuan dan nanti tampilan awalnya seperti apa dan sebagainya. Termasuk kalau tujuan dan sebagainya tentu saja disampaikan dalam deskripsinya. Ini tujuan untuk apa? Memang kalau berkreativitas nggak ada tujuannya kan ya bukan suatu inovasi nanti. Ya, jadi kita harus menyampaikan ini seperti apa dan kemudian apa itu tujuannya untuk apa, nanti apa di layarnya munculnya seperti apa, interface-nya seperti apa, dan kemudian yang intinya jangan lupa karena inti suatu program itu pada skripnya, makanya skripnya juga disampaikan, ada dilampirkan, perlu dilampirkan. Itu syaratnya. Terima kasih, Pak. Oke. Monggo Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, saya persilahkan. Nah, program itu kalau bagus sebenarnya bisa juga dipatenkan, tapi pastikan laku ya Bapak Ibu, karena memang biayanya dari 300 hak cipta cuma 400 atau 500, paten jadi 2 juta, berkali-kali lipat. Makanya harus dipertimbangkan. Kalau itu memang kira-kira laku untuk industri bisa untuk dipatenkan, supaya royaltinya lebih besar. Karena tapi kalau masih untuk pengaman saja bisa dihak ciptakan, lebih murah. Oke. Baik, monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi. Bu Fatih mungkin? Tadi sepertinya Raisen. Monggo, santai aja Bu Fatim. Ini adik-adik mahasiswa juga boleh loh ya kalau mau bertanya atau mau mengajukan apa ya istilahnya minta informasi apa dari kami boleh, dan nanti mungkin next time bersiap untuk mengikuti kompetisi inovasi mahasiswa tadi, hadiahnya jutaan rupiah. Nanti siapa tahu dapat hadiah jutaan rupiah, produknya bisa dipatenkan juga. Nanti Bu Nasrul pasti seneng banget pokoknya. Ya, namanya ada di situ. Tapi nanti kan jadi ya pendampingan untuk tingkat-tingkat berikutnya. Masih ada begitu insya Allah. Semangat Bu Deka. Ya meskipun ya. Yeah. Tapi di ACC apa tidak, Bu? Oke, buat nggak di ACC. ACC. Kalau nggak ACC dibiayai Bu Dekan FT pokoknya. Mantap. Oke, monggo Bapak Ibu. Nah, oke, kalau sudah terjawab semuanya, terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Ibu Dekan Fakultas Teknik. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Linda, Pak Darmadi untuk sosialisasi perlindungan HKI di bidang teknik. Akan kami tindak lanjuti acara hari ini. Teman-teman itu kayaknya tadi nggak tanya, tapi sebenarnya sudah punya draft semua itu. Oh, keren Fakultas Teknik. Nanti akan kami follow up dari acara hari ini. Itu aja Bu Linda, saya nggak bisa berpantun. Mungkin Pak Rozak mau mantun Pak. Tadi belum gayung bersambut loh pantunnya Bu Linda, ini belum berbalas. Saya nggak bisa, sepertinya yang bisa Pak Azari yang bisa pantun. Padahal saya tadi Bu berharap disambut oleh ini Pak siapa Pak Andi Rahman. Baik, kalau gitu Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaannya untuk mengikuti acara kami dan juga Fakultas Teknik pada kesempatan kali ini. Nanti untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi kami untuk diberikan pendampingan ataupun layanan untuk pengurusan hak kekayaan intelektual. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nasrul Rofiah dan juga Pak Darmadi atas materi hari ini, juga Bapak Ibu dosen dan juga adik mahasiswa. Tetap semangat dan terus produktif untuk Unipma. Marilah kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mengisi presensi Bapak Ibu, karena nanti sertifikat akan kami lakukan berdasarkan presensi yang Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa isi ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan
Kali ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dar, Bu Linda. Sama-sama Bu Nasrul, Bu Ini. Ani. Pokoknya masih punya ini ya, hutang pantun loh ya. Oh iya, Pak Rojak. Pak Rojak. Terima kasih Bapak Ibu. Sin live meet. Oke.